Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Ari Fun Project. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah sepatu dari RS, yaitu RS JF864 atau Jeffer 864. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut bahas mengenai sepatu ini, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa klik link di atas untuk video-video review sebelumnya. Jangan lupa support juga dengan klik tombol subscribe. Nah, sekarang kita lanjut bahas mengenai sepatu ini. Dari yang pertama yaitu untuk harganya. Nah, untuk harganya sendiri sepatu ini dibanderol di kisaran harga Rp390.000 sampai dengan Rp450.000, dan kebetulan saya sendiri dapat di harga Rp396.800. Nah, kemudian lanjut bahannya sendiri. Nah, untuk bahannya sendiri, untuk upper dari sepatu ini atau bagian atas sepatu ini terbuat dari bahan synthetic leather. Nah, ini dia terbuat dari bahan synthetic leather dan dipadukan dengan bahan mesh. Nah, meshnya sendiri ada di sini, kemudian di sisi bagian dalamnya dan juga di atas mata kaki ini melingkar ya sampai keluar seperti ini. Dan kemudian untuk midsole-nya sendiri sudah tentu dia terbuat dari bahan pylon seperti ini. Dan untuk outsole-nya, nah ini dia terbuat dari rubber karet non marking dan ini transparan ya, jadi kelihatan keren. Dan di bagian tengahnya sini ada carbon fiber. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai harga dan juga bahan dari sepatu ini. Sekarang kita akan lanjut bahas mengenai teknologi apa saja yang ada di dalam sepatu ini. Yang pertama, dia menggunakan teknologi extra cushion. Nah, extra cushion ini sudah tentu sebagai shock absorption di dalam sepatu ini yang letaknya di main impact-nya sini. Nah, di bagian sini. Dan juga di bagian insole-nya sendiri dia menggunakan teknologi cushion seperti ini. Jadi otomatis ini enak banget ketika dipakai. Kemudian selanjutnya ada yang namanya teknologi ergonomic wide fit. Nah, dengan teknologi ini membuat kaki kalian akan berasa lega, terutama di bagian depannya ya. Dan juga buat kalian yang punya karakter kaki wide juga pasti enak ketika menggunakan sepatu ini. Next, ada yang namanya teknologi carbon fiber support. Nah, ini dia. Jadi fungsinya sendiri ini untuk membuat sepatu ini jadi lebih stabil dan juga bisa mensupport gerakan kalian selama menggunakan sepatu ini di atas lapangan, dan juga untuk menghindari resiko cedera ya, terutama di ankle kaki kalian. Next, ada yang namanya synergic outsole pattern. Nah, ini adalah pattern dari outsole-nya sendiri yang diklaim oleh RS itu membuat gerakan kalian juga akan berasa lebih lincah dan juga lebih agresif ketika menggunakan sepatu ini. Nah, jadi itu dia teman-teman beberapa teknologi yang ada di dalam sepatu ini yang siap mendukung pergerakan kalian selama menggunakan sepatu ini di atas lapangan. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai desain keseluruhan dari sepatu ini. Nah, untuk desainnya sendiri menurut saya sepatu ini agak sedikit mirip Yonex ya, dari uppernya, kemudian dari midsole-nya dan juga dari outsole-nya itu sendiri, dan juga dari bagian rubbernya sini memang mirip banget desain-desain Yonex seperti itu. Nah, untuk bagian depan sepatu ini seperti yang terlihat di video itu full di cover oleh bahan synthetic leather ya. Nah, ini dia. Nah, ini sampai ke bagian belakang, nyambung lagi sampai ke bagian depan sini. Jadi itu terbuat dari bahan synthetic leather. Mesh-nya itu hanya ada di bagian sininya. Jadi otomatis breathable area-nya itu cuma ada di bagian sini. Ini juga terbuat dari bahan mesh. Kemudian di sisi bagian dalamnya juga ada mesh. Nah, ini mesh dan ini juga terbuat dari bahan mesh. Nah, untuk di sisi bagian luarnya ini ada tulisan ergonomic. Tadi sudah dijelaskan ya teknologi ergonomic wide fit-nya. Kemudian ini, nah ini cetakan biasa ya, jadi print-printan biasa. Dan untuk logo RS-nya sendiri ini di emboss ya. Nah, untuk yang emboss-nya itu di bagian sininya yang berbentuk X ini semua di emboss ya. Jadi agak timbul seperti ini. Dan di sisi bagian belakangnya ada logonya RS. Nah, ini juga agak sedikit timbul ya. Dan di sisi bagian dalamnya, nah ini print-printan biasa ya, dia nggak emboss. Di sini ada Jeffer atau JF864, ini untuk serinya, dan ini print-printan biasa seperti ini. Kemudian untuk bagian dalamnya, nah untuk insole-nya sendiri, nah insole-nya udah saya lepas ya. Nah, insole-nya ini tebal, nah segini tebalnya, dan ini juga empuk ya, dan bentuknya sendiri ini udah mensupport atau full support ya. Dan juga untuk teksturnya sendiri ini timbul-timbul seperti ini ya. Nah, jadi otomatis ini akan menambah grip kalian dan juga mengurangi power loss ketika kalian bergerak seperti itu. Nah, di bagian sini ada tulisan extra cushion seperti itu. Dan untuk jahitan-jahitan bagian dalamnya juga rapi ya. Nah, ini dia. Tuh, dibikin rapi seperti itu. Dan di bagian lidahnya sini ada pengaitnya yang warna putih ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian outsole-nya. Nah, untuk outsole-nya sendiri untuk rubber non marking-nya itu pattern-nya seperti ini ya. Nah, jadi bentuknya itu wajik-wajik seperti ini. Dan juga transparan ya, kelihatan bagian dalamnya seperti itu. Dan di bagian tengahnya sini ada plat karbon ya, fungsinya sudah dijelaskan di awal.
Dan di bagian sisi kiri kanannya ini juga ada bahan TPU yang fungsinya juga sama seperti yang di bagian tengah ini untuk menjaga kestabilan sepatu ini ketika digunakan seperti itu. Dan untuk di bagian roundnya sini juga tipikal sepatu Yonex banget ya. Nah, ini seperti ini dia patternnya. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi mengenai desain keseluruhan dari sepatu ini. Sekarang kita akan lanjut bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari sepatu ini. Nah, dari yang pertama yaitu untuk kelebihannya sendiri. Nah, untuk kelebihannya sendiri menurut saya adalah desain dari sepatu ini bagus, dan juga untuk pilihan warnanya itu bagus-bagus ya. Ada yang warnanya calm, ada yang warnanya agak sedikit ngejreng, jadi kalian bisa sesuaikan dengan karakter atau warna favorit kalian seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk finishingnya, nah untuk finishing dari sepatu ini rapi ya, untuk cutting-cutting sintetik leadernya, kemudian untuk jahitannya dan untuk lem-lemannya itu benar-benar dibikin rapi. Jadi kalian akan puas ketika melihat sepatu ini pada saat pertama kali kalian lihat seperti itu. Nah untuk insole-nya sendiri ini juga enak banget ketika dipakai, tebal dan juga empuk, dan dengan adanya tonjolan-tonjolan seperti ini otomatis akan mengurangi power loss ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah ada carbon fiber support di bagian bawahnya sini. Nah jarang sekali sepatu harga 400 ribuan itu dibekali dengan carbon fiber ya. Nah biasanya dia cuma menggunakan bahan TPU di bagian sini, tapi untuk RSJF 864 ini dia sudah menggunakan bahan carbon fiber di bagian sininya. Nah itu poin plusnya. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah di bagian gripnya. Nah untuk gripnya ini emang enak banget ketika dipakai di lapangan indoor ya. Jadi benar-benar seket dan juga benar-benar lengket ketika dipakai. Dan untuk kelebihan terakhir adalah di bagian midsole-nya, dimana memang midsole-nya ini empuk banget, apalagi juga ditambah dengan insole yang empuk seperti ini, jadi benar-benar enak banget ketika dipakai seperti itu. Nah jadi itu dia teman-teman mengenai kelebihan dari sepatu ini. Sekarang kita akan lanjut bahas mengenai kekurangan dari sepatu ini menurut saya pribadi. Jadi buat kalian yang pengen beli sepatu ini harus juga memperhatikan kekurangan yang ada di dalam sepatu ini. Nah yang pertama yaitu sepatu ini berasa agak sedikit kaku ya. Nah ini dia, sedikit kaku seperti ini. Jadi buat kalian yang sudah terbiasa menggunakan sepatu lentur, mungkin kalian harus sedikit menyesuaikan diri ketika menggunakan sepatu ini. Tapi saya sendiri agak sedikit kurang nyaman ketika menggunakan sepatu agak kaku seperti ini. Kemudian yang kedua untuk kekurangannya adalah dengan bahan yang full synthetic leather di bagian depannya sini. Jika memang bahannya ini nggak terlalu bagus ya, jadi itu jika ya, karena memang saya belum coba pakai sepatu ini, jadi nggak tahu apakah durabilitas dari synthetic leather-nya ini oke atau enggak. Jadi kalau misalkan bahannya ini nggak terlalu bagus, jadi otomatis bagian depannya sini pasti akan cepat rusak, karena memang di bagian sininya itu nggak ada mesh ya, jadi full dibuat dari bahan synthetic leather seperti ini. Nah itu dia kekurangan yang kedua, dan sekaligus itu yang terakhir ya, karena memang sulit menemukan kekurangan di sepatu ini. Nah jadi itu dia teman-teman mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam sepatu ini, yang tentunya itu bisa menjadi bahan pertimbangan kalian sebelum memutuskan untuk membeli sepatu ini. Nah untuk kesimpulannya sendiri menurut saya sepatu ini worth it untuk dibeli dan juga recommended ya, karena dia punya bahan yang bagus, kemudian untuk finishingnya juga rapi, dan teknologinya juga itu bisa mensupport gerakan kalian selama menggunakan sepatu ini di atas lapangan. Yang paling penting adalah teknologi extra cushionnya itu emang benar-benar enak banget dan juga empuk banget ketika dipakai di insole-nya maupun di bagian midsole-nya. Dan untuk rubbernya sendiri ini memang benar-benar lengket ya. Dan poin plusnya dia ada carbon fiber di bagian sininya, jadi bukan hanya TPU ya. Dan juga menurut saya pribadi sepatu ini masih bisa bersaing dengan brand-brand besar semacam Li-Ning ataupun Yonex di range harga Rp400.000, karena memang kualitas bahan, finishing, dan juga teknologi yang ada di dalam sepatu ini itu keren banget. Jadi kalian nggak akan rugi ketika beli sepatu ini, dan kalian nggak akan nyesel ketika membeli sepatu ini. Nah jadi teman-teman yang pengen beli sepatu ini langsung saja sikat sepatunya, saya yakin kalian nggak akan kecewa. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi mengenai review dari sepatu RSJF 864 ini. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa tahu karakter sepatunya seperti apa, dan juga finishingnya seperti apa, dan juga bentuk realnya itu seperti apa. Jadi kalian nggak akan kecewa ketika kalian beli sepatu ini, terutama buat kalian yang pengen beli sepatu ini secara online seperti itu. Nah jadi demikian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.